Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat, dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Rianti Dewi Rahayu, SPD. Saya adalah guru di SD 19 Kecukup, Kecamatan Pinuh Utara, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Saat ini saya akan menceritakan praktek baik yang telah kami lakukan di SD Negeri 19 Kecukup, Kecamatan Pinuh Utara. Berikut adalah gambaran atau profil SD 19 Kecukup, Kecamatan Pinuh Utara. Menyalakan cahaya literasi di tengah keterbatasan. Perjuangan meningkatkan minat baca di Sekolah Dasar Negeri 19 Kecukup. Di sebuah dusun kecil yang bernama Kecukup, Kecamatan Pinuh Utara, Kabupaten Melawi, berdiri sebuah sekolah dasar yang menjadi tumpuan harapan bagi puluhan anak. Sekolah itu adalah SD Negeri 19 Kecukup. Terletak kurang lebih 9 km dari pusat kota. Meskipun jaraknya tak terlalu jauh dalam hitungan angka, namun perjalanan menuju sekolah ini bukanlah hal yang mudah. Akses jalan menuju SD Negeri 19 Kecukup terbagi menjadi dua bagian. Separuh jalannya sudah beraspal, namun separuhnya lagi masih berupa tanah kuning. Ketika musim hujan tiba, jalan tanah tersebut berubah menjadi medan berlumpur yang licin dan berbahaya. Tak jarang sepeda motor harus dituntun dan para guru serta siswa harus berjalan kaki menembus genangan lumpur. Di musim hujan pula, Sungai Melawi yang mengalir tak jauh dari sekolah bisa meluap dan menyebabkan banjir. Masyarakat dusun Kecukup sebagian besar bekerja sebagai petani karet dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa orang tua siswa bahkan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan formal. Hal ini berimbas pada kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak di rumah. Anak-anak terbiasa membantu orang tuanya sejak dini. Mereka ikut ke ladang dan ke kebun, sehingga belajar seringkali tidak menjadi prioritas utama untuk keseharian mereka. Sekolah ini hanya memiliki 26 orang siswa. Jumlah yang kecil namun mencerminkan kondisi daerah pedalaman. Gedung sekolah yang hanya terdiri dari 2 ruangan yang kemudian digunakan secara bersamaan untuk 6 kelas yang berbeda yang disekat-sekat. Kemudian ruang guru sekaligus menjadi ruang kelas, ruang rapat, hingga ruang baca jika dibutuhkan. Tenaga pendidik di sekolah ini terdiri dari 2 orang guru PNS, 1 orang guru P3K, dan 2 guru honorer. Tantangan yang kami hadapi selama bertugas di SD 19 Kecukup, Kecamatan Pinuh Utara, yang pertama adalah akses jalan menuju ke sekolah itu apabila hujan, banjir. Menurut kami itu sangat tidak mudah untuk kami lalui karena kalau hujan jalannya licin, berlumpur, sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa sampai ke sekolah. Juga apabila banjir, jalan tergenang air, sehingga kami tidak bisa mudah untuk ke sekolah dan terpaksa kami harus berbalik arah. Yang kedua, tantangan yang kami hadapi adalah minimnya pendidikan orang tua, sehingga anak-anak didik kami di rumah kurang mendapatkan support atau dukungan dari orang tuanya untuk belajar. Tantangan yang kami hadapi adalah sarana dan prasarana di sekolah. Di sekolah kami hanya ada 2 lokal, dan 2 lokal tersebut disekat-sekat menjadi 6 kelas.
Meski semangat itu ada, tantangan yang dihadapi SD Negeri 19 Kucuku tidaklah ringan. Ada 3 tantangan besar yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hal literatur siswa. Tantangan yang pertama yaitu akses jalan yang sulit. Jika musim hujan tiba, jalan menuju SD Negeri 19 Kucuku berubah menjadi jalur berlumpur dan licin. Beberapa titik bahkan tergenang banjir ketika Sungai Melawi pasang. Akibatnya, banyak siswa yang terlambat datang bahkan absen karena kesulitan akses. Yang kedua, minimnya dukungan belajar di rumah. Dengan orang tua yang sebagian besar tidak mengenyam pendidikan formal, anak-anak di rumah tidak memiliki pendamping dalam belajar. Mereka tidak mendapatkan bantuan dalam membaca, menulis, atau mengerjakan tugas. Banyak dari mereka yang belum mampu membaca lancar meskipun sudah duduk di kelas atas. Literasi menjadi hal yang asing karena tidak ditumbuhkan di lingkungan rumah. Akibatnya minat belajar mereka rendah dan kemampuan membaca mereka pun tertinggal dibanding siswa di daerah perkotaan. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung literasi. Sekolah tidak memiliki perpustakaan ataupun pojok baca permanen. Buku-buku yang tersedia disimpan seadanya tanpa sistem pengelolaan yang baik. Tidak ada ruangan khusus bagi siswa untuk membaca dengan nyaman. Minimnya buku bacaan yang menarik dan relevan dengan usia mereka juga menjadi kendala. Ruang kelas yang sempit, disekat menjadi 6 bagian, membuat suasana belajar tidak kondusif untuk kegiatan membaca yang tenang dan fokus. Ketiga tantangan ini saling berkaitan dan menciptakan situasi yang sulit diputus. Namun, para guru tidak menyerah. Untuk mengatasi tantangan yang kami hadapi di sekolah, kami telah melakukan beberapa cara, yaitu pembentukan tutor sebaya, pemanfaatan teras dan lingkungan untuk tempat membaca, kemudian kebiasaan membaca 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Aksi yang pertama yang dilakukan adalah pembentukan tutor sebaya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, guru-guru di SD Negeri 19 Kucuku berupaya melakukan berbagai terobosan sederhana, namun itu bermakna untuk kami agar menumbuhkan budaya literasi di tengah keterbatasan. Berikut adalah 3 langkah nyata yang dilakukan. Melihat keterbatasan jumlah guru dan beragamnya kemampuan membaca siswa, konsep tutor sebaya diterapkan. Siswa yang sudah lancar membaca diajak untuk menjadi kakak atau teman baca bagi siswa yang masih kesulitan. Mereka duduk berpasangan atau berkelompok kecil di waktu istirahat atau di akhir pembelajaran untuk membaca bersama. Aksi yang kedua adalah memanfaatkan teras sekolah dan lingkungan sekitar sebagai tempat baca. Karena keterbatasan ruangan, teras sekolah, kolong jendela, dan bahkan di bawah pohon disulap menjadi pojok baca. Dari aksi yang kami telah lakukan, kami mendapatkan hasil. Yang pertama, peningkatan kemampuan membaca. Ini terbukti bahwa telah terjadi kenaikan di rapor pendidikan sekolah kami. Yang kedua, peningkatan minat membaca anak. Anak jadi semakin suka untuk meminjam buku untuk membaca. Ya, siswa lebih aktif dan kritis dalam bertanya tentang bacaan yang telah mereka baca. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu guru hebat semuanya demi kemajuan di dunia pendidikan, khususnya di SD kami. Terima kasih semuanya.